Halo, selamat siang. Kembali lagi di Juventus Corner bersama gue Hanif Tamrin. Dan pastinya reminders buat seluruh yang nonton ini. Kalau di Juve Corner, gue adalah sebagai fan. Ya, jadi jangan telan bulat-bulat. Semua yang gue sampaikan ini sebagai jurnalis sepak bola. Beda ya. Khusus di Juventus Corner, stance gue adalah sebagai fans sama seperti kalian semua yang menyaksikan tayangan ini sebagai fans Juventus yang memang ingin mencari berita-berita dan juga ngobrolin seputar Juventus lebih dalam lagi. Dan pastinya kita awali dengan absen-absen dulu seluruh penonton yang sudah meninggalkan jejak di episode sebelumnya. Ada Juventini Kupang, NTT, Sulawesi Tenggara, Papua, Pegunungan, Ambon, Cilacap, Gresik, Kupang, Malang, dan lain sebagainya. Ternyata ini setelah kita jalani selama beberapa episode, banyak juga ternyata Juventini yang berdomisili di Indonesia Timur. Ini menginspirasi gua. Siapa tahu nanti someday kita bisa jalan-jalan ke Indonesia bagian timur, karena itu memang adalah bagian yang belum pernah gua datangi, teman-teman ya. Jadi semoga kita bisa bertemu kalau ada kesempatannya nanti jalan-jalan ke Indonesia Timur dan bisa bertemu dan menyapa-nyapa kalian langsung. Oke, pastinya kita tentunya mau bahas apa hari ini? Bahas hasil yang baru saja terjadi di pekan pembuka Serie A ya, yang terjadi tadi malam, di mana Juventus berhasil menang dengan skor tipis 1-0 ya. Ini skor yang tidak merepresentasikan tentunya apa yang terjadi di pertandingan ini, teman-teman. Harusnya kita bisa menang 2 bahkan 3 gol. At the very least. Bahkan bisa 4 sebenarnya. Tetapi memang satu catatan kaki yang masih lingering alias terus-menerus ya. Tetap menjadi PR dari tim ini jika kita tidak cukup kejam di depan gawang. Selalu membuang-buang peluang, bahkan peluang mudah, teman-teman ya. Dan cepat atau lambat, we will caught up ya. Kita akan ketahuan, kita akan drop points, kita akan tentunya merasakan kerugian dari pengulangan seperti ini. Nah, ini gue punya mixed feelings tadi malam. Gue nggak tahu dengan kalian kalau kalian nonton ya. Gue merasakan mixed feelings. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Gue terbiasa melihat Juventus yang dibangun dari belakang. Juventus yang sangat-sangat solid di lini belakang. Untuk masuk aja, itu lawan tuh berat banget rasanya. Itu adalah Juventus yang biasa gue lihat. Juventus yang memang sejak tahun 90-an dengan Ciro Ferrara, Paulo Montero, Pesotto, Birindelli gitu kan. Sampai ke Juventus era 2000-an, Cannavaro, Thuram, kemudian Zambrotta, bahkan Zebina lah kita bisa bilang ya. Sampai ke Juventus era modern yang membuat kita menjuarai 9 tahun beruntun Serie A ya, Lichtsteiner, kemudian BBC, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Asamoah. Itu membuat kita sebagai fans memang naturalnya Juventus main seperti itu dan kita jadi nyaman. Dan sekarang 2 musim terakhir dengan kehadiran Spalletti, betul, gue nontonnya nggak ngantuk. Tapi di era Conte gue juga nontonnya nggak ngantuk kok. Di era periode pertama Max Allegri ketika kita main 4-3-1-2, ada Roberto Pereira sebagai pemain nomor 10 playing in the pocket, gue juga nggak ngantuk kok gitu. Di periode keduanya Max Allegri, Maurizio Sarri, Thiago Motta aja kita ngantuk sebenarnya kawan-kawan, apalagi Tudor ya. Dan tadi malam memang nggak ngantuk. Gue jujur, gue paham apa yang coba untuk dicapai oleh Luciano Spalletti gitu ya. Mencoba mengalirkan bola lebih cepat, memainkan pemain-pemain yang punya kecepatan dengan keunggulan 1v1 gitu. Tetapi balik lagi dari sisi transisi. Dari sisi transisi ketika kita kehilangan bola sampai counter terjadi, itu kita sangat-sangat rapuh kawan-kawan ya. Kelihatan banget. Hanya karena penyelamatan, terutama 2 penyelamatan gemilang Vicario yang membuat kita tidak kehilangan poin. Dan bahkan di akhir pertandingan pun ada 1 peluang Frosinone yang membentur Mistar yang harusnya mereka juga layak, deserve pulang dengan 1 poin. Jadi gue punya mixed feeling ya. Apakah sepak bola seperti ini yang dimainkan oleh Luciano Spalletti is the right way untuk membawa kita kembali ke masa-masa jaya dulu ya. Dengan tentunya kita sudah tidak bisa lagi bersaing untuk membeli pemain-pemain
dengan pool talent yang sama seperti Juventus ketika era jaya dulu. Sekarang kita harus mencari hidden gem, wonderkid, pemain yang di bawah radar untuk bisa mengensemble squad. Karena kita nggak bisa lagi bersaing dengan bahkan tim-tim papan tengah Premier League yang punya kemampuan revenue itu hampir melewati Juventus, teman-teman ya. Jadi ini menjadi moment of reflection buat gua tadi malam. Karena menghadapi Frosinone, kita bermain seperti ini. Asumsilah kita melawan Atalanta. Selesai tuh tadi malam. 3-4 kali situasi transisi kena counter yang mengeksekusi Charles de Ketelaere, bukan siapalah strikernya. Siapa? Enji apa siapalah tadi itu. Gua aja nggak ingat pemainnya si Frosinone gitu, teman-teman. Jadi ini yang membuat gue mixed feeling. Apakah mungkin bermain sedikit lebih fluid adalah harga yang pas untuk hasil gitu ya. Karena mungkin realistisnya pun kita tidak bisa menjuarai Scudetto musim ini. Let's be honest, teman-teman ya. Kita mulai dulu dari statistik pertandingan kemarin ya. Ini menipu, kawan-kawan. Kalau kalian lihat kita menguasai bola, ya kita lebih banyak memegang bola, betul gitu. Expected goals kita lebih banyak, betul. Total shots kita lebih banyak, betul. Tapi efektivitas kita tidak cukup baik. Bisa kalian lihat di sini ada 4 peluang besar yang bisa kita hasilkan. Namun kita membuang 3 diantaranya dan hanya mencetak 1 gol, teman-teman ya. Dan yang paling notable itu ada 2 peluang besar yang dibuang oleh 2 pemain. Yang pertama adalah tentunya Kolo Muani, baru memasuki menit berapa? 15 atau berapa lah, 18 ya. Itu teman-teman, gawang 8 meter, tidak ada yang menghalangi dia. Kiper juga udah nyerah gitu ya. Bener-bener tinggal masukin bola doang ke gawang, dia malah nembak burung guys ya. Kalau kalian lihat replaynya, that is unacceptable. Tidak bisa diterima untuk seorang striker yang harusnya kita permanenkan di harga 50 juta euro. Unacceptable itu. Yang kedua, ini klasik Chico Conceição ya. Sudah mendapatkan umpan matang dari Zeki Celik dari sisi kiri. Dia udah one on one ya sama kiper, teman-teman. Tinggal di placing. Dia tendang burung juga gitu. Jadi maksud gua di laga-laga seperti ini kita nggak bisa mendapatkan terus-menerus keberuntungan kayak gini. Kita cetak 1 gol, kita buang-buang peluang, dan kita bisa bawa 3 poin. Melawan tim yang lebih matang, lebih mature, lebih kompak, teman-teman. Eventually, we will caught up. Kita akan ketahuan. Jadi, ini concern gua ya. Ini menjadi PR-nya. Dan ada 3 pemain ofensif tadi malam yang menurut gua ini penampilannya penampilan yoyo seperti biasa. Kita awali dari debut Randal Kolo Muani ya. Randal Kolo Muani dari sisi link up play mencoba membangun permainan, terlibat dalam kombinasi gitu, pergerakan off the ball, pressing cukup oke, cukup puas gua dengan penampilan. Gua nggak tahu dengan kalian ya, tapi in terms of pergerakan tanpa bola, kemampuan pressing, link up play 1-2, Randal Kolo Muani memperlihatkan kenapa dia sempat dihargai hampir 100 juta dulu oleh PSG. Namun sekali lagi aspek end product alias finishing yang memang masih menjadi permasalahan dari Randal Kolo Muani. Jadi ketika gol-gol gampang itu nggak diselesaikan gitu. Justru gol-gol sulit yang biasanya dia bisa produksi. Begitupun dengan Chico Conceição, end product teman-teman. Kapan harus melepaskan timing crossing, malah di dribble lagi. Kapan harus simple pass aja dia perumit gitu. Masih menjadi isu dari Chico Conceição. Meskipun rata-rata dari tentunya ini arah serangan selalu dimulai dari sisinya dia. Dan terakhir itu Weston McKennie yang kembali mengisi posisi nomor 10 yang menurut gua dia nggak equip untuk ada di posisi itu. Berkali-kali dia kehilangan bola dan menjadi alasan kenapa Juve itu begitu rapuh terkena counter. 3-4 kali Weston McKennie kehilangan bola hanya karena sentuhan yang buruk ya, atau kemungkinan pergerakan yang tidak sempurna membuat Juve akhirnya rapuh terkena counter. Dan kita lihat ini bagaimana kontribusi mereka nyaris ya, ini hanya Chico Conceição yang berkontribusi dengan 1 assist. Sisanya
tidak punya kontribusi yang real ya. Jadi ini concern gue, 3 penyerang lah kita bisa bilangnya, 3 pemain ofensif yang dipilih oleh Luciano Spalletti. Lagi-lagi ini selalu wasted chances ya. Seluruh peluang-peluang emas ini berkali-kali kita dibuang begitu saja. Dan untungnya Chico Conceição sadar diri kawan-kawan ya. Dalam wawancaranya bersama Tutto Mercato Web setelah pertandingan, dia sadar ini adalah aspek yang harus diperbaiki. Coba kita lihat dulu statement dari Chico. Kami seharusnya bisa mencetak 3-4 gol, tetapi tidak mampu melakukannya. Ini kemenangan yang bagus, kami memulai laga dengan baik dan di depan kami punya banyak opsi. Itu bagus karena kami jadi lebih kompetitif. Kami seharusnya bisa melakukan hal lebih. Kami gagal membunuh pertandingan dan harus memperbaiki itu. Termasuk saya sendiri. Kami seharusnya bisa menuntaskan laga secepat mungkin ya. Jadi untungnya lu sadar, tapi kan lebih penting dari soal sadar nggak sadar, Chico. Perbaikin diri. Lu udah mau 2 musim nih kayak begini ya. Mau sampai kapan? Dan kalau kita lihat overall penampilan teman-teman, ini usual suspect yang main bagus, udah pasti orang itu aja. Gitu ya. Coba kita lihat ya penampilan individu dari masing-masing pemain Juventus tadi malam. Kenan Yildiz pasti tampil selalu solid ya. Kemudian Locatelli pasti memberikan at least 7 setiap pertandingan. Gleison Bremer, tanpa dia pertahanan kita ini selevel Ascoli doang guys ya. Dan surprisingly Vicario tampil cukup solid. Kalau tidak karena 2 penyelamatan gemilang yang dia buat, kita udah kebobolan 2-0 guys ya. Dan begitupun dengan Pierre Kalulu yang melanjutkan konsistensinya di musim lalu. Ada beberapa takeaway teman-teman di mana Zeki Celik itu tampil sebagai bek kiri. Dan ini penampilannya cukup solid ya, cukup aman. Dia memberikan aspek ofensif yang baik. Begitupun dengan aspek defensif yang sedikit lebih baik ketimbang Andrea Cambiaso. Jadi gue mulai paham nih apa yang coba dilakukan oleh Luciano Spalletti. Karena memang posisi natural dari Celik ini adalah bek kanan dan di situ ada Pierre Kalulu. Sangat sayang kalau dia hanya dijadikan sebagai cadangan. Jadi di-convert sebagai bek kiri, memberikan level of stability tentunya ketimbang Cambiaso di sisi defensif dan tetap juga bisa berkontribusi dari aspek ofensif. Terbukti kemarin tentunya nyaris 1 assist dia berikan. Sayangnya Chico Conceição udah 1 lawan 1 nggak bisa menuntaskan peluang. Nah itu takeaways-nya, itu berarti kan merilis sosok Andrea Cambiaso yang bisa dimanfaatkan di posisi lain. Dan memang Luciano Spalletti melihat posisi Andrea Cambiaso ini ke depannya lebih ofensif kawan-kawan. Ya mungkin mirip seperti bagaimana Manchester United men-treat Patrick Dorgu. Yang secara defensif, dia bukanlah pemain yang bisa diandelin. Jadi lebih baik memaksimalkan potensi kelebihannya aja. Jadi antara dia nanti jadi sayap kanan atau sayap kiri gitu ya. Atau bahkan gelandang tengah gitu kurang lebih. Posisi jangka panjangnya Andrea Cambiaso. Begitupun dengan Douglas Luiz teman-teman, yang itu cukup solid menjadi regista ya. Tapi kita akan bahas nanti soal Douglas Luiz lebih dalam berikutnya. Dan kita mulai dulu dari statement Luciano Spalletti yang memberikan tamparan keras untuk Randal Kolo Muani yang membuang-buang peluang tadi malam. Dan menurut gua ini gue mixed feeling ya, antara terlalu cepat, ini baru pertandingan pertama dia tapi udah dikritik secara publik. Tapi menurut gue ini necessary, ini mengingatkan gue ketika Jose Mourinho itu punya 2 striker di Real Madrid, Karim Benzema dan juga Gonzalo Higuain. Di musim tersebut memang bintangnya Gareth Bale dan juga Cristiano Ronaldo. Tetapi teman-teman, dia merotasi kedua striker ini di setiap pertandingan karena memang tidak ada yang cukup memiliki killer insting pada saat itu. Karena Benzema datang di early karirnya, masih muda pada saat itu 20-an dari Olympique Lyon. Begitupun dengan Higuain yang langsung ditransfer dari South America gitu. Jadi dua-duanya masih di early stage karirnya pada saat itu. Yang dilakukan oleh Jose Mourinho mengkritik secara publik dengan memanggil dan menganalogikan Karim Benzema ini sebagai kucing gitu. Dia mah kayak cat di depan gawang. Bukan tiger, bukan macan. Itu kan langsung menyentil ego pemain, guys. Dan dari sana, itu perlahan-lahan Benzema menjelma jadi sosok antara itu pelayan Cristiano Ronaldo, tapi juga cukup decisive di depan gawang. Ketika membutuhkan, memang dia harus cetak gol. Dan menurut gue ini yang dicoba dilakukan oleh
Luciano Spalletti sebagai wake up call untuk Randal Kolo Muani gitu. Dan itu juga yang menjadi alasan dia masih mencoba mengejar Joshua Zirkzee sebelum jendela transfer ditutup. Karena untuk apa? Memberikan tekanan kepada Kolo Muani. Lu nggak bisa main kayak gini nih tiap pertandingan. Kalau nggak lu gua drop. Terlepas dari gua harus beli lu 50 juta euro di awal musim depan. Tapi bukan serta-merta lu entitled untuk posisi starting 11 week in week out. Sekarang itu menjadi seolah-olah dia dari mindset Kolo Muani, gue pasti main. Karena apa? Karena cadangannya Jonathan David, Ekator, masih muda banget, bau kencur guys. Jadi pasti secara psikologi dia ngerasa, gue pasti main. Weekend beda ketika ada Joshua Zirkzee yang juga punya point to prove. Karirnya lagi south ya di Manchester United, dia harus meregain kembali performa. Pasti di sesi latihan dia bakal habis-habisan untuk mencoba menggeser Randal Kolo Muani. Dan kita lihat tamparan dari Luciano Spalletti kepada publik untuk sosok Randal Kolo Muani. Kami pergi mendapatkan Kolo, kami menjaganya dan paham nilai dari diri seorang Kolo Muani. Tetapi dia harus sadar bahwa dia sudah tidak bermain secara rutin selama 2 tahun dan pasti ada alasannya. Terkadang Anda merasa berada di level tertinggi, tetapi sejatinya Anda sudah lama meninggalkan level tersebut dan harus menemukannya kembali. Itu yang disampaikan oleh Luciano Spalletti kepada Tutto Mercato Web. Ibaratnya nih dikasih tahu sama Luciano Spalletti, Kolo Muani, lo tuh udah bukan pemain top. Jadi lo harus balik lagi jadi pemain top. Gue sih kalau disentil kayak gitu ya, besok gue lari 20 kilo di sesi latihan. Gue tackle tuh semua orang. Ya gila. Gila, itu tamparan keras banget guys. Tamparan guys. Buat seorang striker dikritik secara publik right after the game. Karena memang ya itu tadi. Sebuah peluang terbuka, udah nggak ada orang, kipernya jadi sebelah sini. Ini gawang nih, ini kosong nih. Dia tendang burung coy. Bayangin gimana nggak marahnya itu seorang pelatih ya. Dan ada juga tentunya aspek yang cukup negatif di laga kemarin, itu adalah cederanya Vicario di partai debutnya bersama Juventus. Memasuki menit ke-89 dia terkena kram ya. Jadi dia terkena kram dan untuk precautious itu langsung ditarik oleh Spalletti dan digantikan oleh Mattia Perin. Ini agak sedikit ironis ya, karena memang Perin juga tengah bernegosiasi untuk pindah ke Palermo guys ya. Mengingat Palermo itu menawarkan kontrak 2 tahun untuk Mattia Perin dengan janji bisa push untuk promosi ke Serie A gitu ya. Dan gaji yang ditawarkan juga cukup besar, 2 juta euro per musim dan masuk klasifikasi pemain yang senior untuk berada di ruang ganti Palermo. Dan ini masih di-keep, masih tengah bernegosiasi sampai penutupan bursa hingga nanti Juventus punya pengganti yang ideal. Yang rumornya ada beberapa, nanti kita bahas juga. Dan Vicario sendiri itu penampilannya menurut gue cukup solid tadi malam. Dia bikin banyak sekali save krusial 2-3 yang memang udah kondisinya shots one on one ya gitu. Dan distribusinya juga nggak jelek menurut gua gitu untuk aspek long ball dan juga aspek tentunya build up dengan passing-passing yang lebih pendek di belakang. Jadi gua ngelihat Vicario jika mempertahankan penampilannya ada kans besar sekali untuk dia akhirnya dipermanenkan di Juventus musim depan teman-teman ya. Dan satu juga poin positif tentunya adalah akhirnya kita menemukan regista. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mahal-mahal. Terkadang kita juga harus melihat ke dalam diri kita. Mana sebenarnya potensi yang kita sia-siakan. Dan potensi itu bernama Douglas Luiz kawan-kawan, yang sejak pramusim memang sudah diproyeksikan oleh Luciano Spalletti akan memainkan peran deep lying playmaker di Juventus ya. Tidak hanya dia mampu mengalirkan bola lebih baik, lebih cepat ketimbang Locatelli, dan kombinasi dia dengan Locatelli menjadi membuat lini tengah Juventus aliran bolanya sedikit lebih lancar ketimbang sebelum-sebelumnya ketika itu pairingnya Locatelli dan juga Kevin Thuram. Kurang lebih gitu teman-teman, karena dua-duanya bisa ngalirin bola nih sekarang gitu kan. Meskipun mungkin Locatelli tidak se-outstanding itu di aspek tersebut ya. Dan ini tidak hanya baik dalam positioning, kemudian juga bagaimana dia bisa turun
ke dalam pocket untuk menjadi extra center back dalam fase build up, Douglas Luiz itu juga berani mengambil bola-bola mati, baik itu corner maupun free kick. Satu eksekusi free kicknya teman-teman, itu nyaris membentur tiang gawang. Sedikit, sangat tipis sekali ya tadi malam. Dan ini menjadi pertanyaan gue juga ketika Dusan Vlahovic cabut, siapa yang menjadi spesialis free kick? Dan terjawab kemarin Douglas Luiz yang akhirnya mengambil peran itu. Udah lama banget kan sebenarnya Juventus nggak punya spesialis free kick. Ingat nggak dulu ketika kita dapat free kick, kita merayakannya seolah-olah itu penalti karena kita punya Andrea Pirlo, guys. Gitu. Kalau udah free kick, wah udah selebrasi itu, udah pasti gol gitu. Karena ada Andrea Pirlo di situ yang emang free kicknya itu terinspirasi dari eksekusi Juninho Pernambucano. Atau ketika era sebelumnya, ketika kita punya Del Piero. Kalau udah direct free kick Del Piero, posisinya di kiri gawang lawan, udahlah, itu mah selesai guys ya. Selesai, itu udah pasti gol gitu. Dan ini yang sebenarnya kan hilang ketika beberapa musim terakhir kita nggak punya free kick specialist. Dan diharapkan ini Douglas Luiz itu tentu bisa mengisi peran itu. Kalau bisa Pirlo, telepon lah, kasihlah sedikit ya, jangan buat dia. Gue yakin sebenarnya ingredientsnya dia punya. Cuman mungkin yang berbeda, Pirlo ini kan atau Del Piero ini kan nge-eksekusi free kick di sisi latihan sama di depan 80.000 orang, buat mereka sama aja. Gak ada faktor nerve gitu yang membuat akhirnya mereka sedikit pressure gitu. Enggak gitu. Nah ini yang mungkin hanya perlu di elevate sedikit oleh Douglas Luiz. Yang penampilannya sebenarnya cukup oke tadi malam. Coba kita lihat juga statistik dan kontribusi dari Douglas Luiz ya. Dia tidak membuat assist tapi memang dalam chance created dia cukup berkontribusi ya, membuat 2 peluang yang sayangnya tidak bisa dikonversi dengan akurasi umpan 95%, salah satu yang tertinggi di tim. Kemudian peluang besar ada 1 yang tercipta berkat dia, dengan shots on target itu tidak ada, dan 1 defensive contributions ya. Jadi sebenarnya aspek defensif dan ofensif dari Douglas Luiz ini masih bisa lagi lebih baik ya. Karena memang tentunya ini sudah lama tidak menjadi pemain kunci, dan diharapkan dengan rasa percaya diri yang ditumbuhkan oleh Spalletti dia bisa kembali menfulfill tentunya potensi terbaiknya dan berharga lagi sebesar 50 juta euro ketika kita menghadirkan dia dari Aston Villa. Dan dari kiper, posisi kiper teman-teman, itu terjadi revolusi total sekarang ya di posisi kipernya Juventus. Tidak hanya tentunya dengan kehadiran Vicario, tapi juga kepindahan besar-besaran dari 2 sosok kiper lain. Pertama, resminya Di Gregorio dipinjamkan ke Bournemouth dengan skema loan dan opsi pembelian sebesar 15 juta euro. Jadi kawan kita udah pergi nih ke Bournemouth ya. Gue nggak tahu ya, ada siapa sih direksi Bournemouth yang deket banget sama Juventus. Dean Huijsen dilepas ke situ, sekarang Di Gregorio dilepas ke situ. Ya sering banget kita transaksi sama mereka nih guys ya. Kemudian juga untuk mengincar pengganti dari Di Gregorio maupun Mattia Perin yang sebelum jendela ditutup diprediksi akan pindah ke Palermo, ada sosok tentunya Grabara ya, Grabara yang saat ini di Wolfsburg, dan juga salah satu reserve kipernya Milan, Terracciano. Nah ini agak sedikit uninspiring nih ya nama-namanya teman-teman. Coba kita lihat dulu sosok yang pertama ya, Kamil Grabara yang saat ini bermain di Wolfsburg. Musim lalu dia tampil sebanyak kurang lebih 34 pertandingan, tapi hanya 2 clean sheet. Jadi salah satu rekor defensif terburuk di Bundesliga dengan 3 penalti yang dia selamatkan dan kebobolan 69 kali. Gue nggak ngerti kenapa kita mengincar kiper yang timnya hancur-hancuran guys ya. Ya mungkin justru karena dia bermain di tim yang ada di papan bawah, dia lebih sering melakukan penyelamatan. Nah, aspek itu mungkin yang memang dilihat dari beberapa scouting networknya Juventus. Dan ada juga opsi yang memang murni untuk sebagai pelapis saja, dan itu adalah Pietro Terracciano yang musim lalu itu menjadi reserve goalkeepernya AC Milan, menjadi understudy-nya Mike Maignan, dan bisa dihadirkan secara gratis ya, kurang lebih seperti itu. Ini berkebangsaan Itali dan hanya main di 2 pertandingan ya musim lalu. Kurang lebih seperti itu untuk reformasi di posisi kiper, dan masih ada juga tentunya kemungkinan memulangkan Emil Audero. Kalau gue sih tentu bersama kalian fans Juventini Indonesia lain pengennya pasti tentunya
Bang Emil balik ke Juve. Cukuplah dua itu, sisanya satu dari kiper akademi nggak apa-apa lah ya kurang lebih. Atau si Terracciano tuh tadi itu ya. Karena harusnya nggak perlu pakai mahar gitu alias gratis ya. Lanjut untuk permutasi pemain-pemain yang pergi teman-teman. Ini ada masalah yang hadir dari Juan Cabal yang menolak untuk dilepas ke Bolonya. Terlepas dari kesepakatan antara kedua tim sudah tercapai. Jadi Juan Cabal menolak untuk pindah ya. Sehingga menimbulkan ini sakit kepala nih buat para direksi Juventus yang tentunya membutuhkan outgoings untuk bisa memperkuat area-area lainnya. Begitupun dengan negosiasi yang tengah berlangsung antara Juventus dan Besiktas untuk melepas sosok Fabio Miretti dengan hadirnya Kerim Alashbegovic, kemudian juga ada Weston McKennie di situ yang bisa ngisi, Douglas Luiz kembali di reinstate di tengah sehingga membuat Tunkup Miners bisa main di posisi nomor 10. Jadi membuat akhirnya Fabio Miretti menjadi sosok surplus of requirements yang saat ini tengah dinegosiasikan untuk dilepas ke Besiktas dengan tawaran pinjam dan opsi pembelian. Jadi skemanya loan dengan opsi ya, bukan obligasi, opsi untuk bisa dibeli di musim yang akan datang. Jadi menjelang penutupan masih akan terjadi aktivitas bursa transfer lain nanti dari Juventus, teman-teman. Kita lihat apakah beberapa bisa direalisasikan dan tentunya membuat aktivitas Juve dari sisi transfer itu semakin lengkap. Dan ini juga yang di-echo oleh Luciano Spalletti yang berharap masih ada beberapa kepindahan yang bisa menyempurnakan aktivitas transfer Juventus pada musim ini yang dia nilai itu cukup baik. Dia cukup puas lah gitu. Mungkin akan bisa lebih sempurna kalau memang pastinya Joshua Zirkzee datang, cuman permasalahannya Jonathan David itu menolak untuk pindah sama seperti Juan Cabal. Kemudian juga beberapa pemain masih ada kemungkinan dibeli tim-tim lain seperti tim-tim kaya di Premier League seperti Chico Conceição, Kenan Yildiz. Masih mungkin banget kita mendapatkan tawaran fantastis menjelang penutupan bursa transfer untuk Kenan Yildiz dari Arsenal. Walaupun sudah ditepis oleh Luciano Spalletti kemarin kalau Arsenal boleh nawar berapa ratus juta pun kita tidak akan bergeming. Ya lu nggak bergeming, direktur Juve bergeming nanti kalau tawarannya 130, 125. Udahlah, kita nggak usah white lies lah. Zinedine Zidane kita lepas dengan rekor penjualan tertinggi, Paul Pogba kita lepas dengan rekor penjualan tertinggi. Kita nggak pernah benar-benar mengeksklusifkan ya 1-2 nama. Kita pernah juga menyesal tidak melepas beberapa pemain dengan tawaran fantastis. Tapi kita tolak. Dulu Alexandro ditolak Manchester City, hampir 70 juta kita tolak. Habis itu nyesel karena gajinya mahal, permainan udah menurun beberapa tahun akhir dari karirnya. Leonardo Bonucci ke Manchester City 50 juta kita tolak. Zlatan Ibrahimovic itu ditawar sama Real Madrid 70 sebelum Calciopoli kita nggak lepas. Akhirnya dijual murah ke Inter Milan. Banyaklah presiden-presiden seperti itu. Jadi gua pada prinsip yang akan gue bela tuh selalu tim, klub ya. Pemain tuh datang dan pergi. Jadi gue nggak punya concern kalau Kenan Yildiz harus dilepas selama itu harganya sesuai. Dan kita percayakan kepada direksi Juventus untuk mereinvestasikan kembali uang yang nanti akan diperoleh dari penjualan. So far secara sejarah Juve selalu menjual dengan baik dan membeli dengan baik. Ketika kita menjual Zinedine Zidane yang datang Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, teman-teman ya. Dan itu Pavel Nedved ada 3, jadi itu gila banget, penggantinya jauh lebih gokil gitu. Ketika menjual Paul Pogba juga kita mendatangkan Pjanic gitu ya. Kemudian juga beberapa pemain lain gitu. Jadi menurut gue sih tergantung siapa yang available di market dan apakah itu bisa membuat kita lebih kuat di lebih banyak posisi ketimbang mempertahankan satu pemain yang hanya bisa mengisi satu posisi dan dalam 1-2 tahun mendatang toh dia juga akan minta pindah kalau kita nggak membaik gitu ya. Jadi buat gua stance-nya adalah seperti itu. Kita belanya tim gitu, bukan attach ke pemain. Kurang lebih gitu teman-teman. Beberapa bahasan hari ini di Juve Corner buat kalian semua yang masih tentunya berkenan mensupport, jangan lupa untuk milestones berikutnya nih kita akan giveaway jersey tanda tangannya Kenan Yildiz yang di belakang sana kita akan undi untuk 50.000 subscriber. Jadi jangan lupa di-subscribe. Kita akan kembali lagi lusa ya untuk preview laga Juventus berikutnya dan update transfer menjelang penutupan bursa transfer musim panas. And as always teman-teman, have a lovely day. Bye-bye.